Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, perkenalkan, nama saya Novi Patikasari dengan NIM 203111117 dari kelas PAI 5D Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Nah, pada video kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang sifat ghadab dan cara menghindarinya. Nah, teman-teman bisa menyimak videonya ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sifat mudah marah ini dan cara menghindarinya, kita perlu tahu dulu pengertian atau definisi dari sifat ghadab itu sendiri. Nah, teman-teman, temperamental atau sifat mudah marah itu dalam bahasa Arab berasal dari kata ghadiba yaghdibu ghadaban, yang menurut istilah itu berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Nah, sifat marah ini kan selalu mendorong manusia untuk bertingkah laku buruk, dan menurut Sayyid Muhammad Nuh dalam kitab Al-Fatun ala At-Tariq, marah adalah perubahan emosional yang menimbulkan penyerangan dan penyiksaan guna melampiaskan dan mengobati apa yang ada di dalam hati. Nah, sedangkan menurut perspektif ilmu tasawuf, Imam An-Nawawi itu menyebutkan bahwa marah adalah tekanan nafsu dari hati yang mengalirkan darah pada bagian wajah yang mengakibatkan kebencian pada seseorang. Nah, lawan kata dari sifat ghadab ini sendiri adalah ridho atau menerima dengan senang hati, murah hati, dan tidak cepat marah. Nah, teman-teman, sifat ghadab ini kan harus dihindari ya. Karena apa? Karena sifat ghadab ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya akan menimbulkan masalah baru. Nah, seorang muslim itu harus senantiasa sabar dan berusaha untuk menahan amarahnya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang bersabar adalah orang yang sanggup bertahan menghadapi rasa sakit serta sanggup memikul beban atas sesuatu yang tidak disukainya. Seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang berkelahi, namun orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, tadi kan sudah tahu ya tentang definisi ghadab atau sifat mudah marah ini. Nah, sekarang kita cari tahu penyebab dari sifat temperamental ini. Nah, nanti penyebabnya ada dua faktor psikis dan juga faktor fisik yang dari rohaniyah dan juga jasmaniyah. Nah, teman-teman, marah ini kan situasi yang normal dan manusiawi ya, karena ia kan merupakan sifat yang melekat pada tabiat seseorang. Namun, seorang mukmin itu harus berusaha mengendalikan sifat marah tersebut dan berlatih dengan cara menjauhi sebab-sebabnya, sebab-sebab yang dapat menimbulkan kemarahan itu, dan jangan mendekati hal-hal yang mengarah pada situasi yang memancingnya. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu faktor-faktornya. Nah, yang pertama itu kan faktor fisik atau jasmaniyah. Kehidupan seseorang itu kan terdiri dari dua unsur ya, unsur fisik dan juga unsur psikis, dan keduanya itu harus mendapatkan porsi perhatian yang seimbang. Nah, dalam hal yang berkaitan dengan penyebab kemarahan, kondisi fisik seseorang itu secara jasmaniyah harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh agar kita mampu mengantisipasi dan mengelolanya sehingga menghindarkan diri dari kemarahan yang sulit untuk dikendalikan. Nah, apa saja faktor-faktor fisik itu? Yang pertama itu kelelahan yang berlebihan. Orang yang secara fisik selalu lelah atau terlalu lelah dalam bekerja
bisa saja hatinya menjadi sensitif, mudah tersinggung, sehingga mudah marah. Nah, yang selanjutnya yaitu kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. Kurangnya zat-zat tertentu di dalam otak, itu misalnya kekurangan zat asam, maka otot-otot akan menjadi tegang, kemudian sistem pencernaan terganggu, bahkan terjadi reaksi kimia pada otak sehingga mudah terbawa perasaan dan cepat tersinggung dengan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman begitu ya. Nah, kemudian faktor fisik selanjutnya reaksi hormon kelamin. Nah, hormon kelamin ini kan dapat menjadi penyebab kemarahan seseorang atau menjadi penyebab seseorang menjadi sensitif begitu ya. Misalnya ketika seseorang sedang mendekati siklus haid, nah kita kan sering dengar ya adanya premenstrual syndrome atau PMS yang ditandai dengan munculnya gejala suasana hati, kemudian kelelahan, mudah marah, emosi, depresi, dan lain sebagainya. Nah, itu dari reaksi hormon kelamin ya. Kemudian faktor selanjutnya itu berasal dari faktor psikis atau rohaniah. Apa saja faktor rohaniah itu? Yang pertama, perdebatan atau perselisihan. Debat itu apa? Debat adalah adu argumen antara satu pihak dengan pihak lain untuk memutuskan atau mendiskusikan tentang sebuah perbedaan. Nah, akibatnya apa? Akibat buruknya dari debat ini, sebuah perdebatan itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang akhirnya menimbulkan perselisihan. Perdebatan itu dapat menimbulkan kemarahan ya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Aku juga menjamin rumah di tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan meskipun bersifat gurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlak baik. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, faktor selanjutnya yaitu senda gurau yang berlebihan. Dalam kehidupan sehari-hari kita kan sering menjumpai dan mengalami bahkan ya berkumpul atau bersama dengan sekumpulan orang-orang yang gemar bercanda, bersenda gurau, dan bahkan kadang-kadang senda gurau itu melampaui batas. Seringkali senda gurau itu menggunakan perkataan yang tidak berfaedah begitu ya, dan bisa menyakiti hati orang lain. Nah, Khalid bin Sofwan mengatakan bahwa senda gurau yang berlebihan dari seseorang bagaikan menghantam seseorang dengan batu besar, menusuk hidungnya dengan bau-bauan yang lebih menyengat daripada bubuk lada, dan menyiram kepala seseorang dengan sesuatu yang panas melebihi air yang mendidih. Lalu setelah itu ia hanya mengatakan, aku hanya bergurau. Maka hal tersebut sangat berpotensi mengundang kemarahan orang lain. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu ucapan yang keji dan tidak sopan. Ucapan yang berupa celaan, hinaan, umpatan, atau perkataan yang menyesakkan dada orang lain adalah salah satu pemicu munculnya kemarahan seseorang. Apabila kita tidak mampu mengendalikan perkataan kita kepada orang lain, maka hal tersebut bisa saja menjadikan orang lain tersinggung, kemudian menjadi pemicu terjadinya kemarahan dan pertengkaran yang akhirnya merugikan. Selanjutnya yaitu sifat permusuhan kepada orang lain. Seseorang yang memiliki bibit kebencian dan tidak suka kepada orang lain cenderung akan memusuhi orang lain dengan segala cara. Ia akan mengolok-olok, mencari kesalahan, mengadu domba, mencaci, mengejek orang lain dengan berbagai cara. Sehingga apabila orang yang diperlakukan buruk tersebut tidak ridho, sangat berpotensi untuk memicu kemarahan dan permusuhan yang tidak kunjung berhenti di antara mereka. Nah, kemudian teman-teman, kita juga perlu mengetahui, jadi sifat Goldop ini ada tingkatannya, tingkatan dari sifat temperamental atau mudah marah ini ya. Nah, apa saja tingkatannya? Yang pertama, itu ada golongan marah berlebih atau ifrat.
Nah, golongan ini adalah golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah, lalu bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Seringkali golongan ifrat ini akan berteriak, membentak dengan suara yang kasar begitu ya, dan ada kalanya sampai terjadi pemukulan dan amukan sehingga menyebabkan pertumpahan darah. Kemudian itu golongan yang pertama. Nah, golongan yang kedua ini golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid. Golongan ini adalah golongan orang yang tidak bisa marah, merupakan kebalikan dari sifat ifrat tadi ya. Nah, golongan ini sama sekali tidak akan menunjukkan sifat marah terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya. Pada golongan orang seperti ini, menghadapi urusan agama yang dihina maupun diinjak-injak oleh golongan lain pun, mereka akan bersifat acuh, tidak peduli dan tidak memiliki hasrat untuk melakukan pembelaan kebenaran. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang paling tawadu pun akan tetap marah dan mempertahankan agamanya serta menentang musuh-musuhnya bila mana diperlukan. Nah, golongan seperti ini apabila terjadi pelanggaran hak terhadap keluarga maupun dirinya, ia akan tetap bersikap melunak dan tidak marah gitu ya, lemah dan tidak berbuat apa-apa. Sehingga jelaslah bahwa orang yang memiliki sifat tafrid ini termasuk golongan yang tercela dalam agama. Kemudian yang ketiga, ini golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau iktidal namanya. Nah, golongan ini adalah golongan moderat yang berada di antara ifrat dan tafrid tadi. Mereka tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marah hanya pada saat-saat tertentu dengan kemarahan yang proporsional. Sifat marah yang proporsional adalah marah yang timbul karena sesuatu yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam rangka membela agama Islam dan umatnya. Nah, itu tingkatan dari sifat ghadab. Kemudian kita sudah memahami definisi atau pengertian, kemudian penyebab-penyebabnya apa, kemudian tingkatannya juga sudah dipelajari. Nah, sekarang kita mempelajari cara menghindarinya. Bagaimana sih cara menghindari sifat ghadab ini? Nah, tidak selamanya marah itu merupakan sesuatu yang buruk ya teman-teman, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa marah adalah sesuatu yang negatif. Oleh karena itu sifat marah yang cenderung destruktif atau merusak harus dikendalikan dan dihilangkan dengan melakukan cara-cara yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja caranya? Nah, yang pertama membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Karena hal ini dilakukan karena ajaran agama yang menyebutkan bahwa marah adalah hasutan dari perangai setan. Sehingga agar tidak berkelanjutan, dianjurkan kepada seseorang yang sudah dihinggapi perasaan marah untuk segera membaca ta'awudz. Yang kedua, cara yang kedua yaitu merubah posisi. Jika seseorang mendapatkan kemarahannya pada saat ia sedang berdiri, hendaklah ia segera duduk. Apabila kemarahan tersebut tidak juga mereda, maka hendaklah segera berbaring. Hal ini karena orang yang sedang marah cenderung ingin lebih tinggi dari orang lain. Apabila posisinya lebih tinggi daripada sumber kemarahannya, maka ia bisa meluapkan dan melampiaskan kemarahannya itu. Dan hal tersebut tentu saja sangat berbahaya ya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar orang yang sedang marah itu mengambil posisi yang lebih rendah untuk meredam kemarahannya. Nah, cara yang selanjutnya teman-teman yaitu diam atau tidak berbicara. Karena pada saat seseorang sedang marah, maka emosi yang ada di dalamnya, yang ada di dalam dirinya akan meningkat. Sehingga bisa menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang berbahaya dan lepas kendali. Untuk itu, sebaiknya orang yang sedang marah sedapat mungkin, sebisa mungkin untuk berusaha diam,
tenang, rileks, dan bisa meredakan emosinya. Nah, cara yang selanjutnya teman-teman yaitu berwudu. Kenapa? Karena air wudu itu dapat memberikan efek tenang bagi orang yang sedang marah serta meredakan api kemarahan di dalam hati agar tidak meledak dan menyakiti orang lain. Nah, itu tadi teman-teman sifat ghadab atau sifat mudah marah dan cara menghindarinya, mulai dari definisi, kemudian penyebabnya, dari faktor jasmaniyah dan rohaniyah, kemudian tingkatannya, dan juga cara menghindarinya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.